Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmat Nur Fajri. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi video modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak, ya. Sesi 2, ya, memahami perilaku anak. Nah, di sini kita bisa melihat dari langkah 5, yaitu berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Perilaku buruk anak memang sudah kita ketahui banyak, ya, daripada orang tua yang mendidiknya, ya, di rumah ataupun di sekolah. Nah, kita memiliki anak, ya, di rumah ataupun di sekolah, kita harus memperhatikan, ya, harus memperhatikan perkembangan fisik ataupun psikisnya. Bagaimana kita cara memperhatikan masalah fisik dan psikis. Jadi artinya ada hubungannya dengan perkembangan dan pertumbuhan diri anak. Dalam menghadapi perilaku buruk anak, kita harus bisa melihat anak dari sisi negatifnya atau perilaku buruknya. Nah, sebagai orang tua pada umumnya banyak memperhatikan tingkat perilaku baik anak, yaitu dari tingkat belajarnya anak. Di sini untuk memahami perilaku buruk anak, ya, di sini sebagai orang tua harus memahami karakter anak kita, ya, memahami karakter anak kita dan bagaimana lingkungan di lembaga itu sendiri, khususnya lingkungan pada anak-anak itu sendiri. Bukan artinya menjelekkan kepada anak yang lain, ya, dari orang tuanya, bukan arti seperti itu, tapi di sini yaitu menjelaskan bagaimana caranya supaya perilaku anak yang buruk itu tidak dilakukan baik di sekolah ataupun di rumah. Kenapa anak kok bisa seperti itu? Biasanya itu dididikan orang tua yang tidak baik. Nah, sebagai pendamping memang harus memperhatikan, ya, kepada KPM-nya, yaitu dengan menyampaikan bagaimana cara mengatasi perilaku buruk anak itu sendiri. Seperti itu. Anak-anak pada usia PAUD, ya, pada usia pendidikan anak usia dini itu hal yang wajar, karena ya memang itu pada masa-masa pertumbuhan anak, ya. Anak melakukan kenakalan seperti itu mungkin ingin mencari perhatian dari orang tuanya ataupun dari
lingkungan sekitarnya. Nah, hal yang memang tidak boleh diperlihatkan kepada anak yaitu hal yang negatif yang memang yang berada di keluarga kepada anak. Ya seperti ketika kita ketika anak melakukan hal yang tidak baik, berkata baik secara verbal ataupun non verbal, misalkan anak mengatakan kata-kata yang memang yang pada umumnya ya dikatakan di lingkungannya, ya kata-kata yang tidak baik mungkin ya, misalnya kata hewan yang seperti itu, itu kita harus memberikan pendidikan buat anak. Istilah dalam bahasa Sundanya ya kedah berhatoskeun. Nah, misalkan anak melakukan istilahnya tindakan kekerasan kepada anak, itu mungkin berakibat dari faktor keluarga ya. Ketika memang keluarga itu ada konflik dalam rumah tangga, itu tidak boleh diperlihatkan kepada anak, sehingga memang masalah keluarga itu dampak dari perilaku orang tua itu bisa menjadikan cerminan kepada anak kita. Tuh. Jadi artinya sebisa mungkin sebagai orang tua artinya harus menahan diri atau menahan emosi ketika ada masalah dalam keluarga. Perilaku anak yang tidak baik baik secara verbal ataupun non verbal itu tidak boleh dicubit, tidak boleh tidak boleh dibentak atau seperti apa. Tapi berikanlah anak dengan perilaku verbal, misalkan, hei kamu tidak boleh seperti itu tidak baik. Misalkan, Dedek tidak boleh seperti itu ya, itu tidak baik seperti itu. Jadi bahasa-bahasanya yaitu bahasa-bahasa yang mendidik kepada anak. Nah seperti itu. Atau bisa baik itu secara verbal dan non verbal seperti itu. Jadi mengendalikan emosi kita itu justru malah menjadikan perilaku anak itu baik dan ada rasa kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.